Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth planted deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail. Let the truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And by grace we'll stand on your promises, and by faith we'll walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory.
yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati kita memasuki ibadah. Marilah kita datang dengan hormat dan sembah kita kepada Dia, Allah yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Mari kita menghampiri tahta Allah. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berikan puji, hormat, dan kemuliaan kepada Allah kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Tuhan suka atas
harusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 1 dan 6. Cuma dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ciptaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan, bunga yang indah, menyatakan Tuhan yang begitu indah bisa menciptakan bunga. Melihat pemandangan yang begitu baik, harmoni, kita kagum kepada Allah yang begitu harmoni. Lalu ketika kita melihat manusia, apa yang tercermin dari manusia mencerminkan Allah? Saudara, bukankah seringkali justru kita sakit hati melihat manusia yang perbuatannya sangat tidak karu-karuan. Kita sakit hati dengan omongan manusia yang tidak karu-karuan. Padahal manusia lebih baik ketika diciptakan daripada ciptaan yang lain. Tetapi justru seringkali manusia kurang mencerminkan Tuhan. Saudara yang terkasih, tetapi Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia mau menebus kita, menolong kita untuk kembali berkenan kepada Tuhan dalam perkataan kita, perbuatan kita. Sungguh indah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemanakah kita dapat pergi? Sungguh tidak bisa pergi kemana-mana. Sebab roh Tuhan menjaga kita, membawa kita kembali kepadanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau titipkan tentang-Mu. Tak keselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu, sungguh besar
Kristus begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini akuilah setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Dosa yang hanya diketahui kita dan Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mau mengampuni setiap kita yang mengakui dosa di hadapannya. Tuhan, inilah setiap kami. Kami adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan-Mu yang Kau sayangi, Kau kasihi. Bahkan Kau rela turun dari surga untuk menebus kami. Tuhan, siapakah kami Tuhan? Bukankah seringkali kami menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati Tuhan lewat perkataan kami yang jahat, hati kami yang jahat, pikiran kami yang jahat, bahkan kami nyatakan itu dalam perbuatan kami yang jahat. Tuhan, ampuni kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, mengasihi kami sekali lagi, sehingga kami bisa dikembalikan untuk kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami mau berubah. Kami mau mengakui setiap dosa kami dan kami bertobat dari segala tingkah kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur karena ada pengorbanan Yesus di atas kayu salib memberikan kami harapan. Sebab kami bukan lagi orang yang binasa, melainkan kami orang yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya. Berita anugerah terambil dari Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Petunjuk hidup baru terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan kita punya segala kuasa, kekuatan. Dia adalah pemilik segala alam semesta. Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. Mari kita nyatakan, great is our God.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang rindu menyenangkan hati Tuhannya. Anak-anak yang tahu mengucapkan terima kasih, tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita bisa mengetahui isi hati Tuhan lewat firman Tuhan. Marilah kita buka hati kita, biarkan hati kita dibentuk, diubahkan seturut kehendak Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Oleh karena Kristus kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami dilayakkan dari semua kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami. Terima kasih Engkau selalu penuh dengan kemurahan menyambut kami. Untuk boleh sungguh kami mengalami hal-hal yang baru, boleh diperbaharui terus oleh Tuhan. Tolonglah kami Tuhan ketika kami membaca kebenaran firman-Mu. Kami ingin merenungkannya bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ayat ini saya akan bacakan untuk kita, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tangan adalah bagian tubuh yang akan selalu dapat dilihat dengan mudah oleh mata. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengerti, memahami, belajar dari firman Tuhan, maka kita mendapatkan dalam bagian ini dikatakan haruslah engkau sungguh mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang itu memang sifat yang dimiliki anak ketika dia belajar, ya. Saya ingat ketika anak saya masih kecil minta dibeliin buku padahal dia belum bisa baca. Itu yang suruh baca ya papanya atau mamanya begitu ya. Nah, ketika dibacakan sampai habis, selesai, beli buku yang lain begitu, tapi yang minta dibacakan tetap buku yang sama. Buku yang sama itu sampai berulang-ulang, sampai yang bacain bosen, sampai hafal, tapi dia tetap minta dibacain berulang-ulang. Itu sifat anak begitu. Kenapa Tuhan itu tetap menaruh status anak pada dirimu dan pada diriku? Selain ada status sahabat, selain ada status sebagai mempelai Kristus, tapi status anak tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Kamu dan saya adalah anak Tuhan. Kenapa status anak nggak pernah dibuang oleh Tuhan? Walaupun ada muncul status sebagai sahabat, sebagai mempelai. Kenapa nggak pernah dibuang oleh Tuhan? Atau dihilangkan status sebagai anak? Ya karena memang kita ini gampang lupa. Masih ingat khotbah minggu lalu tentang apa? Lupa kan? Itu sebabnya kenapa harus berulang-ulang Tuhan itu memanggil saudara datang ke rumahnya. Karena memang Tuhan tahu engkau dan saya adalah anak yang memang butuh terus diulang untuk belajar sampai akhirnya mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, teks yang kita baca ini merupakan salah satu bagian persiapan penting sebelum bangsa Israel menaklukkan dan mendiami tanah Kanaan. Waktu itu Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang makmur. Menariknya, ketika Tuhan ingin membawa mereka sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang makmur, Tuhan memulainya dengan mengingatkan kepada setiap keluarga di Israel supaya mereka mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka di rumah. Dengan kata lain, pembentukan bangsa yang besar menurut Tuhan itu harus dimulai dari keluarga kecil.
Dimulai dari bagaimana bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka, karena itulah yang akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar seperti yang dirindukan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan punya kerinduan ini dan Tuhan ingin itu dimulai dari keluarga kecil. Tapi bagaimana kalau saya lahir bukan dari keluarga papa mama Kristen? Apakah saya nanti akan menjadi pribadi yang sungguh juga punya masa depan? Karena ini kan dikatakan untuk orang tua, ajari anakmu. Kalau saya ini gak ada yang ngajarin. Karena papa mama saya bukan Kristen. Karena papa mama saya memang ngaku Kristen, tapi gak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Lalu saya gimana nasibnya? Apakah ini berlaku untuk saya? Kalau berlaku untuk saya, celakalah saya dengan masa depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan itu sungguh juga memperhatikan setiap kita, ya. Selain keluarga yang ideal, yang memang Tuhan rindu. Tapi kalau keluarga kita tidak ideal, maka Tuhan akan melihat engkau sebagai pribadi. Apakah dirimu dalam perjalanan hidup sungguh hidup mencintai Tuhan? Kalau engkau mencintai Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, yakinlah bahwa keluarga baru yang baik, yang cinta Tuhan akan dimulai dari dirimu dengan pasanganmu nanti. Kalau memang keluargamu saat ini gak ideal. Tapi yang juga kalau cari pasangan yang benar-benar. Yang benar-benar apa? Yang benar-benar juga cinta Tuhan. Gak asal ambil. Gak asal ngajak kawin orang begitu. Kenapa? Karena ini juga akan menentukan ke depan kehidupan kalian sebagai keluarga, juga kehidupan bangsa ini dalam skup yang lebih besar. Nah, saudara, melalui teks ini kita akan belajar bagaimana ya firman Tuhan itu harus diajarkan kepada anak-anak. Yang pertama, di dalam bagian ini mengatakan kepada kita begini, memiliki hati bagi Tuhan dan firman-Nya. Dalam teks yang kita baca, ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, ini Tuhan berbicara kepada orang tua yang ada di bangsa Israel. Tuhan mengatakan kepada orang tua, harus engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Saudara, kata perintah atau kata memperhatikan atau perhatikan di sini harusnya diterjemahkan dengan arti ada di dalam hati. Dalam budaya Israel, hati itu sering dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang yang menggerakkan seluruh aspek kehidupannya. Jadi ini bukan sekedar memperhatikan, tetapi ini sungguh-sungguh bahwa ada yang terpenting, apa itu? Firman Tuhan. Yang terpenting yang lain adalah tempatnya. Tempat yang terpenting yang lain adalah hati kita. Apa yang terpenting? Firman Tuhan. Tempat yang terpenting adalah hati manusia. Apa yang seharusnya ada di dalam hati orang tua? Semua perkataan Tuhan yang diperintahkan pada hari itu harus ada di dalam hati orang tua. Saudara, itu dikatakan dalam ayat 4 dan 5 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengatakan ada yang terpenting, itulah firman Tuhan. Harus diletakkan di tempat yang terpenting, itu adalah hati manusia. Maka Tuhan ingin mengatakan bahwa kehidupan yang diperbaharui, kehidupan yang berjumpa dengan Kristus adalah kehidupan yang tidak bisa ditawar. Karena orang tua itu hanya akan mengajarkan kepada anak-anak akan apa yang ada di hatinya. Saat ini apa yang ada di hatinya yang paling dominan, itulah yang akan keluar, yang akan diajarkan oleh orang tua kepada anak. Kalau orang tua hari-hari ini dominannya adalah uang, semuanya adalah uang. Kalau ada barang pecah di rumah, marahnya kayak seperti kehilangan sesuatu sehingga perasaan anak tidak diperhatikan. Maka keluarga ini ke depan bisa ditebak
akan jadi apa? Maka dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan apa? Kalau jadi orang tua, ingat dengan baik. Yang terpenting itu adalah firman. Taruh dalam hatimu. Karena kalau engkau punya itu yang akan keluar. Yang akan kau sampaikan kepada anak-anakmu. Orang tua hari ini apa yang ada di dalam hatimu? Yang terbesar, yang paling dominan. Kekayaankah? Kalau itu yang dominan, saya bisa tebak. Ketika saudara pilih mantu atau pilih apa begitu, akan ke sana ujung-ujungnya. Persoalan apa? Harta. Persoalan uang. Kalau bukan yang terpenting adalah firman Tuhan, maka yang diajarkan kepada anak-anak pasti yang lain. Kalau dalam hatimu saat ini sebagai orang tua penuh dengan kebencian, benci sama saudara, benci sama orang tua sendiri, apa yang akan kau ajarkan kepada anakmu? Pasti kebencian. Sedikit-sedikit kau akan berkata kepada anakmu, jangan cedek-cedek, jangan deket-deket sama dia. Jangan deket-deket sama Ence itu. Jangan deket-deket sama Ai itu. Itu yang akan keluar, saudara. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hal yang terpenting adalah memiliki hati, ya, yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang akan keluar, yang akan kau ajarkan kepada anak-anakmu. Anak-anak, kalau engkau punya orang tua hari ini dan kau struggle sebagai remaja, papa mama ini duit itu ayah. Nek urusan duit, aduh, tukaran dibelani begitu. Kalau engkau sedih dengan kehidupan yang seperti itu, banyaklah berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tiap hari engkau dengar papamu benci, cerita kebenciannya, mamamu cerita kebenciannya. Dan kamu sebagai anak gak tahu ini apa sih. Tiap hari loh yang diceritain mesti bencinya dia sama saudara sendiri, bencinya dia sama ini, sama itu. Kamu sebagai anak di rumah bingung gitu ya. Ini keluarga apa ya? Yang diceritain mesti hal-hal yang pahit, hal-hal yang penuh dengan kemarahan, hal-hal yang penuh dengan dendam begitu. Kamu harus banyak berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong papi mami saya. Jamah hati papi mami. Supaya yang ada di dalam pikiran hati mami bukan kebencian, bukan uang saja, tapi tentang Engkau ya Tuhan, tentang Engkau. Supaya aku bisa hidup menemukan damai. Dan aku tahu untuk apa aku hidup, untuk apa aku nanti menikah, aku tahu. Berdoa yang seperti itu. Dan jangan pernah menyesal. Kalau engkau sedang ada di dalam keluarga yang tidak ideal, jangan pernah menyesal. Ada Tuhan yang bersama denganmu. Tuhan tempatkan kau di situ bukan untuk menambah keru keluarga. Tuhan menempatkan di situ sebagai pendoa yang baik. Doakan. Sebut nama papa mama kalau itu menjadi bagimu sulit ya, sebut nama papa mama kepada Tuhan. Tuhan itu bersamamu. Tuhan sayang dengan hidupmu. Kalau engkau lahir, Tuhan punya rencana atas hidupmu. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Sayangi papa mama apa adanya mereka. Bagaimanapun juga firman Tuhan mengingatkan kepada kita ya, hormati orang tuamu. Tidak peduli dia seiman dengan kita, tidak peduli dia baik atau tidak baik. Firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu. Tidak peduli dia cintanya sama uang setengah mati daripada cintanya pada keluarga, hormati dia. Hormati dia. Maka Tuhan akan membawamu kepada kehidupan satu pribadi yang akan Tuhan buat dari hidupmu dan keluargamu. Muncul keluarga baru yang sungguh diberkati oleh Tuhan.
Yang kedua, saudara, dari bagian firman Tuhan ini, mengajar dengan rajin, ya, ini tetap ditujukan kepada orang tua. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara, mengajarkan kebenaran kepada anak-anak itu tanggung jawab orang tua. Kalau begitu, apa yang perlu diperhatikan dalam teks ini adalah kata berulang-ulang. Berulang-ulang, apa artinya? Terjemahan lain itu dikatakan berulang-ulang itu haruslah engkau dengan rajin. Dengan rajin apa? Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rajin mengajar itu berarti mengoptimalkan setiap momen. Sehingga kan firman Tuhan mengatakan, ajarkanlah berulang-ulang ketika kamu duduk, kamu berbaring, kamu bangun, kamu dalam perjalanan. Semua kesempatan yang ada, pakai itu untuk mengajar. Momentum apapun, pakai itu untuk mengajar. Jadi orang tua, Tuhan itu sungguh menghendaki selain engkau dan saya sebagai orang tua dan kalian nanti ya, yang sekarang ini banyak anak remaja dan pemuda. Kalian nanti kalau jadi orang tua, ingat dengan baik kewajibanmu. Selain kau harus bawa anak-anakmu rajin ke gereja, mengenal Tuhan, baca firman. Engkau harus setiap hari dalam momentum apapun, kaitkan apa yang terjadi dengan hidup itu dengan firman Tuhan. Kaitkan dengan firman Tuhan. Jangan lepas dari firman Tuhan. Dalam semua situasi, ketika duduk, ketika berbaring, ketika dalam perjalanan, semua harus dikaitkan dengan firman Tuhan. Tuhan rindu bahwa ini menjadi sarana pembelajaran untuk hidup kita. Kembali tadi ya, kalau kalian sebagai remaja, pemuda juga bingung, tapi papaku, mamaku gak bisa ya mengkaitkan apa yang terjadi di rumah itu dengan firman Tuhan. Bawaannya kalau ada yang keliru ya langsung meledak-ledak marah begitu. Nggak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Kita itu diajak duduk, ngomong, kalau ini terjadi kamu bagaimana dengan firman Tuhan berkata, misalnya begitu. Kalau berantem dengan teman di sekolah waktu kecil, bawaannya selalu orang tua datang dan melabrak begitu. Tidak diajarin anak untuk mengerti kenapa hal ini terjadi dan bagaimana harus menyelesaikannya seperti dengan firman Tuhan. Termasuk ketika dalam krisis keuangan di dalam keluarga, sebagai orang tua harus ajak anak untuk bersama-sama tahu bagaimana krisis ini bisa dihadapi dengan baik. Anak harus ngerti. Ada anak yang cerita, Pak, bagaimana kalau saya ini disuruh mama bohong? Bohong apa? Disuruh mama bohong apa? Gini loh Pak, kadang itu ada orang datang ke rumah nagih utang. Diintip dari jendela, wis itu yang nagih utang lagi di luar pagar. Ngebel terus, ya. Terus mama bilang sama saya, nih keluar bilang mama gak ada di rumah, biar dia pergi. Gimana? Boleh gak Pak? Saya bohong. Kadang sulit ya. Kadang jadi anak itu sulit ya. Kalau gak mau, ya sudah. Kita berhadapan dengan mami yang punya kemauan begitu. Kalau tidak dituruti, apa yang terjadi? Gak hanya diomelin tapi juga dipukul. Tapi kalau juga dia menuruti, dia tahu itu bohong. Kadang tidak gampang memang hidup di dalam keluarga-keluarga yang memang sulit. Tapi jangan pernah takut ya, kalian sebagai anak-anak yang mulai tumbuh remaja, pemuda, bahwa Tuhan itu mengasihimu. Tuhan kalau memberikan kesempatan engkau mengalami hal-hal yang sulit seperti ini, yang seharusnya orang tua itu mengaitkan seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga dengan firman Tuhan dan mereka tidak bisa, jangan berkecil hati.
Ada Tuhan yang akan menolongmu untuk membuatnya mengerti. Dan segala sesuatu yang pernah engkau alami yang bagimu itu tidak baik, yang buruk, Tuhan bisa menjadikan itu baik untuk hidupmu ke depan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya. Misalnya kalian pasti punya pengalaman sekolah dengan nilai yang tidak bagus-bagus amat. Kalian pasti juga tahu reaksi papa mama seperti apa kalau nilai nggak bagus-bagus amat. Apakah mereka mengajak kalian duduk untuk berbicara yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan nilai yang seperti ini, apa yang seharusnya? Atau kalian pasti tahu pengalaman sendiri. Ada orang tua yang menganggap nilai 8 itu kurang. Karena masih ada 9 dan 10 katanya. Itu anak stres setengah mati begitu. Oke lah, kalau orang tua punya harapan 9 dan 10, anak bisa mencapai 8. Orang tua harusnya bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini? Firman Tuhan mengatakan duduklah, berbicaralah dengan baik. Seharusnya bagaimana? Bukan secara sepihak, menekan anak, menuduh anak, atau memperlakukan anak dianggap sebagai yang kurang rajin dan lain sebagainya, saudara. Dan tentu dari sisi anak juga tidak boleh untuk sekedar-sekedarnya, itu pasti. Maka itu perlu duduk bersama membicarakannya, firman Tuhan ngomong apa soal ini. Nah, itu yang dimaksud dengan mengajar dengan rajin. Dengan berulang-ulang di momen-momen apapun yang sedang terjadi dengan hidup kita. Ada yang sudah pacaran belum? Kalau pacaran, papa mamamu komplain enggak? Yang dikomplain apa kalau komplain? Ini yang lagi pacaran boleh angkat tangan. Repot juga ya suruh angkat tangan. Enggak usah angkat tangan. Yang pacaran susah enggak ngadapin papi mami? Disupport enggak? Atau ada yang backstreet? Kalau pulang kemalaman gimana? Papa mama di depan pintu bawa sapu atau nggak dibukain pintu? Ada yang ngalami pengalaman-pengalaman indah waktu kalian berpacaran? Pulang jam 9 ya, jam 10 kamu pulang, pintu nggak dibuka. Ada yang ngalami gitu? Orang tua kalau menghadapi anak yang begini, firman Tuhan ngomong, ajak dia duduk dan bicara sesuai dengan firman Tuhan. Percuma juga meledak-ledak dengan kemarahan yang tidak perlu begitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kalian sebagai anak-anak harus sungguh mengerti ketika orang tua dalam kesepakatan dengan kalian harus begini dan begitu, belajar juga untuk bertumbuh menjadi orang yang dewasa untuk menghormati perjanjian-perjanjian dengan orang tua. Kalau sepakat pulang jam 9, pulang jam 9, itu bertanggung jawab. Jangan bikin susah orang tua nggak tidur nungguin kalian karena khawatir. Nggak boleh begitu. Ya, hormati orang tua. Firman Tuhan dalam bagian ini yang berikutnya adalah mengajar secara visual, ya, karena Alkitab mengajarkan begitu. Dikatakan ayat 8 dan 9, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang pada dahimu, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Tangan adalah bagian tubuh yang akan selalu dapat dilihat dengan mudah oleh mata. Orang tua diingatkan oleh Tuhan, ajarlah anak-anak juga mengenal akan hal ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi itu suka main simbol atau secara visual itu ingin mengajarkan anak-anak dengan meletakkan firman Tuhan di tempat-tempat tertentu.
Ada yang ditaruh di tangan, ada yang ditaruh di dahi, ada yang di pintu rumah, ada yang di pintu gerbang. Artinya apa? Orang-orang Yahudi itu, ya, orang tua Yahudi itu mengajarkan kepada anak-anak dari mereka sejak kecil pentingnya otoritas firman Tuhan itu ada di tangan, ada di dahi, ada di pintu rumah, ada di pintu gerbang. Artinya apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tangan itu melambangkan tindakan. Orang Yahudi suka pakai ada ditaruh begitu ya. Kalau saudara ke Israel itu di tangannya ada gulungan firman Tuhan di sini begitu. Ya, mereka itu menaruh itu supaya mereka selalu sadar. Karena tangan ini adalah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu supaya lewat tindakan-tindakan itu mereka tidak menyakiti orang, tidak merugikan orang, tetapi memuliakan nama Tuhan. Kemudian orang-orang Yahudi itu juga menaruh firman Tuhan di dahi mereka. Dahi itu artinya kalau dalam terjemahan lain itu adalah firman Tuhan itu diletakkan di antara dua mata sebetulnya ya, di antara dua mata. Artinya apa? Mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus sungguh memandang segala sesuatu, menilai segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan lagi. Tidak boleh menilai berdasarkan hal-hal yang subjektif menurut keinginan sendiri, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian orang Yahudi itu juga taruh firman Tuhan di depan pintu rumah, begitu. Ya. Yang kemudian juga ditaruh di pintu gerbang. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kamu masuk rumah ini, maka engkau harus sadar dengan betul bahwa di rumah ini firman Tuhanlah yang menjadi panglimanya, yang menjadi penilainya, yang menjadi bagian yang harus dituruti. Kalau kemudian firman Tuhan ditaruh pintu gerbang, ya, pintu gerbang itu adalah sebuah tempat di luar rumah, ya. Orang kalau masuk lewat pintu gerbang itu baru ketemu rumah-rumah orang Yahudi. Di pintu gerbang, artinya pintu gerbang itu adalah tempat biasanya orang-orang yang dianggap penting dalam komunitas Yahudi biasanya duduk bersama membuat keputusan-keputusan penting untuk kehidupan bersama. Maka membuat keputusan-keputusan penting itu pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu orang Yahudi luar biasa dari sisi itu. Semuanya itu harus berdasarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka mengakui otoritas firman Tuhan itu dalam keseharian hidup mereka. Sekarang mari kita renungkan dalam kehidupan kita bersama pada malam hari ini. Ketika engkau dan saya bertumbuh menjadi semakin besar, disiapkan untuk menjadi orang tua, atau kalian yang saat ini sedang bertumbuh menjadi anak-anak yang masih tinggal dalam satu keluarga, maka ingatlah dengan baik seperti yang tadi saya katakan. Meskipun kau sedang hidup dalam keluarga yang tidak ideal, percayalah bahwa Allah mengasihimu, Allah punya rencana atasmu. Kasihi orang tuamu seperti firman Tuhan, hormati orang tuamu dengan baik. Maka masa depanmu sungguh ada di dalam Tuhan. Untuk orang tua, jadilah orang tua yang sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam pertumbuhan anak-anakmu. Kalau engkau memperlakukan anak-anakmu tidak sesuai firman Tuhan, mereka tidak bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Itu menyusahkan mereka untuk masa depannya. Apa yang ada di kepalamu, di dalam hatimu sebagai orang tua? Diam-diam cita-citamu apa terhadap anak-anakmu yang saat ini engkau sekolahkan? Apa? Nama yang terkenalkah? Kekayaan yang berlimpahkah? Atau apa? Apakah itu yang utama? Firman Tuhan mengatakan yang utama harus firman Tuhan. Yang lain itu adalah bagian yang akan menyertai dan mengikuti. Supaya apa? Dalam keseharian, sebagai orang tua kita dianggap bertanggung jawab oleh Tuhan. Saya berharap bahwa anak-anak kita kelak akan berkata, saya bersyukur punya papi mami yang meskipun tidak punya banyak harta, tapi cinta akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan.
dan aku dibawa untuk mengasihi Tuhan dan cinta akan Tuhan. Itu tujuan Tuhan untuk meminta kita dalam keluarga untuk terus bertumbuh dengan hal-hal seperti yang Tuhan kehendaki di dalam Ulangan pasal 6 dalam bagian yang tadi kita baca. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan memberkati kita dan menjadikan Kristus, menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan kita, pusat dalam keseharian kita mengajar, mendidik, menumbuhkan, membesarkan anak-anak termasuk kita yang bertumbuh sebagai pribadi-pribadi yang akan menjadi dewasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami supaya sungguh di dalam anugerah-Mu kami boleh menikmati pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau tahu kesusahan dan kesulitan-kesulitan kami, baik sebagai orang tua, sebagai anak dalam sebuah keluarga. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya setiap kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Biarlah yang ada di dalam hati dan pikiran kami sebagai orang tua adalah firman Tuhan yang utama, bukan yang lain. Supaya kami dapat mengajarkan yang benar tentang hidup kepada anak-anak. Juga Engkau tolong kami sebagai anak-anak yang bertumbuh di keluarga yang tidak ideal. Kami percaya satu hal, Engkau yang menciptakan kami, meletakkan kami di keluarga yang tidak ideal sekalipun, kami adalah milik Tuhan. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Dan tolonglah supaya kami dapat bertumbuh menjadi anak yang menjadi berkat, yang mendoakan, yang merindukan orang tua, mengalami jamahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki bulan yang ke-9 di tahun ini. Perjalanan hidup yang kita sudah lewati selama 8 bulan tentu banyak yang menyenangkan, tetapi juga banyak air mata, kesedihan, ketidakmengertian, pergumulan-pergumulan yang sulit kenapa kita harus menghadapi ini dan itu. Tetapi kalau kita boleh ada sampai pada hari ini semata-mata bahwa anugerah Tuhan terlalu besar untuk hidup kita. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita tentang Kristus yang rela menderita. Perjamuan kudus ini mengingatkan tentang Kristus yang rela bersekutu dengan kita. Dan kita juga boleh punya persekutuan dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Perjamuan kudus ini memberikan pengharapan akan kedatangan Kristus pada kali yang kedua yang akan menyempurnakan seluruh hidup kita. Mari kita periksa diri kita berdoa sekali lagi. Tuhan, inilah hidup kami, tolonglah kami supaya sungguh pada sore hari ini, ketika kami boleh mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, Tuhan menolong kami dengan sikap yang penuh hormat, dengan sungguh meletakkan kemuliaan Kristus di dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami ingin mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini dengan iman yang penuh, kasih yang penuh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengucapkan berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, dia mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Syarat menerima perjamuan kudus adalah bagi Bapak Ibu yang pernah menerima baptisan saat anak-anak dan baptisan itu diteguhkan dalam sidi ketika dewasa.
Yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang telah menerima baptisan saat dewasa. Kepada Bapak Ibu yang bukan anggota gereja tetapi yang memenuhi syarat ini, boleh dipersilakan untuk mengambil bagian juga dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, saya persilakan untuk bisa berdiri di tempat. Sekarang saya berikan kesempatan untuk membuka bagian hosti terlebih dahulu. Apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau ada yang belum boleh angkat tangan. Sudah semua ya. Kita buka bagian hosti terlebih dahulu. Mari kita angkat hosti di tangan kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah makanlah, sebagai peringatan bahwa Kristus mati bagi setiap kita yang percaya dengan iman dan rasa syukur. Mari kita menerimanya." Sekarang mari kita buka bagian anggur. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan bahwa darah Kristus dicurahkan bagi setiap kita yang percaya dengan iman dan rasa syukur. Mari kita menerimanya." Saya mengundang semua kita untuk berdiri. Pastor James dan Alvin boleh duduk ya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, terdapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku,
Pada malam hari ini mari kita datang menghampiri Tuhan. Sebagai orang tua, jika engkau rindu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang tua yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kau sungguh-sungguh rindu itu terjadi dalam kehidupanmu sebagai orang tua, tapi sementara engkau juga tahu ada begitu banyak kelemahanmu, ada begitu banyak kesulitanmu, kekuranganmu, tapi engkau ingin berjuang menjadi orang tua yang dapat menolong anak-anakmu bertumbuh berjalan dengan Tuhan kepada masa depannya. Jika engkau sebagai orang tua yang merindukan ini, taruh tanganmu di dada, kita akan berdoa. Tuhan, kami datang sebagai orang tua. Dalam kerinduan kami yang besar dapat menjadi orang tua yang diberkati, menolong anak-anak bertumbuh sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, agar mereka menemukan masa depannya dalam tuntunan pertolongan Kristus. Tolonglah kami yang punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kami mau berjuang, kami mohon kasih karunia-Mu. Kami rindu dipulihkan. Sebagai suami, sebagai istri, kami terlebih dahulu dijamah oleh Tuhan. Sebagai suami dan istri meski punya perbedaan, tapi kami mau belajar untuk menghargai, belajar untuk bersehati oleh karena Kristus. Karena kami ingin melihat anak-anak mengalami kasih karunia Tuhan yang besar dengan hidup mereka. Anak-anak, remaja, pemuda, kalau engkau merasa bahwa hidupmu tidak di dalam keluarga yang ideal, jangan pernah menyesal. Jangan pernah bertanya kenapa. Percayalah anugerah Tuhan yang besar, memang kau harus lahir di keluarga yang seperti ini. Karena Tuhan memang punya maksud untuk membuatmu bertumbuh menjadi pribadi yang mendoakan orang tuamu, mengasihi orang tuamu. Tuhan juga ingin engkau bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat karena Kristus, bukan karena kekuatan sendiri, karena Kristus. Ingat dengan baik, kalau engkau mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, apapun keadaan mereka, masa depanmu sungguh ada. Tuhan tak akan mengecewakanmu. Tuhan akan menuntunmu sampai kepada masa depan itu menjadi bagian. Percayalah. Meskipun orang tuamu punya banyak kekurangan, apakah dari sisi ekonomi, hal-hal yang lain yang kau lihat, kenapa sih kok gak seperti yang lain? Percayalah, Tuhan itu cukup untukmu. Tuhan itu cukup untuk memimpin jalan-jalan hidupmu. Tetaplah berdoa untuk orang tuamu, kasihi mereka, cintai mereka, hormati mereka seperti firman Tuhan berbicara. Hormati orang tuamu, apapun, siapapun orang tuamu itu. Anak-anak muda, engkau yang ingin berdoa untuk orang tuamu, untuk dirimu supaya bertumbuh menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan, boleh berjalan bersama dengan Tuhan kepada masa depan itu, taruh tanganmu di dadamu, kita akan berdoa. Kami bersama-sama dengan anak-anak muda ini, engkau tahu kesusahan dan pergumulan mereka yang kadang tak terselami oleh siapapun, termasuk oleh orang tua mereka. Tapi engkau adalah Tuhan yang tahu betul setiap jeritan dan tangisan mereka di sudut kamar, di sudut tempat yang lain yang sunyi, atau itu tangisan di dalam hati mereka. Tuhan, dengarlah harapan mereka ketika mereka berdoa mencoba untuk memberkati orang tua mereka. Dengarlah Tuhan,
jamah orang tua mereka. Berikan kepada anak-anak muda ini kekuatan dan hati yang tetap mengasihi orang tua mereka. Hormat kepada orang tua mereka, apapun dan siapapun mereka. Kami percaya bahwa ketika kami memilih jalan ini, masa depan itu ada karena Tuhan berjalan dengan kami. Kami tidak ingin berjalan di dalam kegelapan karena kami melawan Tuhan. Tapi kami mau berjalan di dalam terang meskipun hidup kami sulit. Tapi kami mau tetap berjalan di dalam terang karena kami ingin sampai kepada masa depan yang Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami masing-masing. Tolonglah kami semua ya Tuhan, sebagai orang-orang muda yang butuh kekuatan untuk dapat selalu berdiri dengan prinsip-prinsip yang benar, yang sesuai dengan Injil dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kau berkati anak-anak muda ini. Limpahkan kekuatan, pertolongan dan penyertaan-Mu untuk mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, amin, selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Dengarkan doa kami, pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami tetap mau berdiri dan berjalan dalam anugerah Tuhan untuk menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang mencintai Tuhan. Menjadi orang yang dipimpin oleh Injil dalam hidup keseharian kami. Karena kami ingin dipakai oleh Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang bisa kami lakukan, Tuhan boleh pakai kami. Terima kasih banyak. Bersyukur bahwa ketika kami boleh berkomitmen, meski sulit hidup ini, tapi kami mau tetap berjalan di dalam terang. Sungguh bahwa kami sedang menyongsong masa depan, karena Kristus masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Ayo, sama mati. Aduh, kalau kena ini langsung mati. Kita kan main drama. Saya nggak jelas. Pas dilempar langsung kena. Iya. Main drama Daud dan Goliat. Ya wis tetap berdua. Oke. Saya Daud, sebelah Goliat. Saya James, Saya Herman. Kami akan membawakan Bumbarius. Jemaat terkasih dalam Tuhan, hari Rabu jam 7 malam ada fellowship Bible di gereja. teman-teman muda jangan pada datang ya persekutuan pemuda Kairos hari Jumat jam 7 malam. Sabtu ini di gereja jam 10 pagi ada persekutuan sosiawan. Mama, coba join ya. Para orang tua jangan lupa ajak anaknya untuk ibadah sekolah minggu jam 7.30 dan jam 10 pagi. Mari kita siapkan hati juga, pikiran, dan juga hidup kita untuk mengikuti ibadah. Ibadah akan dilaksanakan 3 kali. Ibadah pagi akan dilaksanakan 7.30 dan jam 10. Ibadah offload jam 5 sore. Mari kita saksikan info selanjutnya. Shalom keluarga Timur yang dikasihi Tuhan. Bulan September ini adalah bulan keluarga. Akan ada yang seru-seru untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak Bumper. Ada games dan bahasa selain ibadah 2. Yeay! Bukan cuma itu, ada juga dan bisa muter-muter itu loh. Lumayan bisa buat hiburan. Ada lagi loh lombanya. Minggu kedua kita ada lomba menghias kue. Minggu ketiga kita juga ada lomba menghias bapak. Selain acara khusus yang diadakan setiap minggunya, salah satu yang spesial dan ini kita akan lomba dengan seragam dengan tema keluarga kita. Bagaimana contoh kontennya? Kita lihat contoh berikut ini. Walaupun 17 Agustus telah berlalu, cintaku padamu takkan pernah layu. Anak-anak cinta kita pun bertanya, malam ini kita mau makan apa? Gak ada nasi. Nah, itu contoh konten-konten yang bisa kalian buat. Bapak, Ibu, beserta keluarga bisa membuat yang lebih kreatif. Ada hadiahnya? Pasti ada dong, hadiahnya sangat menarik. Bapak, jangan suka seperti kita ya. Suka ya terpaksa. Yuk. Jangan lupa daftar ya. Daftar kemana? Info lebih lengkap tentang bulan keluarga. Info dapat dilihat di Warta ya Bapak Ibu. Mari berpartisipasi di dalam bulan keluarga Bumper. Tuhan Yesus memberkati. Nanti dramanya harus mati ya. Mati. Oke. Tapi kok dalam lubuk hati itu apa yang sebenarnya? Jadi Daud. Aku pengen jadi Goliat, kamu badan pendek. Ya, boleh. Oke. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Aku lihat. Dadah.